Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu pembahasan yang lumayan cukup hangat, yaitu mengenai rencana penghapusan honorer, dan ini berdampak bagi honorer di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, di mana para pegawai honorer asal Banten ini sempat melaksanakan atau melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk memperjuangkan nasib dan status mereka. Meski begitu, para pegawai honorer ini juga justru terancam mendapatkan sanksi dari Pemprov Banten dari aksi mereka. Lalu sebenarnya apa saja yang menjadi tuntutan dari para pegawai honorer ini, dan juga bagaimana tanggapan dari para pegawai honorer terkait terbitnya surat dari Pemprov Banten yang ibaratnya memberikan ancaman sanksi kepada mereka. Nah, sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Kang Ahmad Al-Bukhori, Escape SH, selaku Koordinator Aksi Honorer. Assalamualaikum, selamat pagi Kang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kang ya, untuk datang ke studio Sultan TV. Dan ini sangat menarik kalau berbicara mengenai wacana penghapusan honorer di seluruh Indonesia. Dan memang sebenarnya kalau berbicara tenaga honorer, ini ada berapa tenaga kerja honorer, mungkin kalau kita berbicara aksi kemarin gitu ya, yang ikut unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu nih. Oke. Kalau untuk yang aksi kemarin di Jakarta, itu sebenarnya dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Oke. Kemudian ada di Jawa Timur. Karena memang kurang lebih di 8 kabupaten kota itu ada 6.000 honorer yang tergabung di beberapa profesi. Oke. Kemudian dia tumpah ruah di Jakarta, itu terbagi 2 di gedung DPR RI dan satu lagi di Istana Presiden. Kalau untuk di Pemprov Banten sendiri khususnya itu karena memang ada surat edaran yang dikeluarkan oleh PJ Sekda, Ibu Pirgo. Ya, kemudian itu dikaji ulang secara semantik oleh rombongan honorer, sehingga pada saat itu kita kumpulkan kembali kurang lebih di hari Jumat, sehingga diputuskan untuk Pemprov Banten, khususnya untuk di wilayah pemerintahan Provinsi Banten, tidak ikut demo. Jadi yang demo itu di 8 kabupaten kota, karena pemangku kekuasaan dan kebijakan di wilayah seperti Bupati, Wali Kota sangat mendukung hal tersebut. Sehingga memang di wilayah OPD-nya masing-masing di 8 kabupaten kota, dia berangkat ke Jakarta. Kemudian di sana juga sudah ada untuk di wilayah Jawa Timur, kurang lebih yang hadir di sana ada 6.000 tenaga honorer yang tergabung untuk menyuarakan aspirasi mereka di gedung DPR RI. Lebih seperti itu. Jadi yang berangkat ini hanya yang dari kabupaten kota di Banten. 8 kabupaten kota. Yang di Provinsi Banten ini akhirnya tidak berangkat. Tidak berangkat. Karena ibaratnya tidak mendapatkan izin. Tidak mendapatkan. Nah, ini kan salah satu hal yang menarik adalah ketika tadi disebutkan kepala daerahnya dari kabupaten kota ini sebenarnya justru mendukung apa yang disuarakan oleh para tenaga kerja honorer gitu. Nah, untuk di Provinsi Banten dengan adanya ibaratnya surat itu, ini apakah sebagai bentuk ibaratnya tidak mendukung atau seperti apa kalau dari teman-teman menilai? Kalau saya lihat, kalau mendukung sudah jelas tentu pasti mereka mendukung. Namun di sisi lain karena memang ada kegiatan kerja yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga jadwalnya khawatir karena untuk di Pemprov Banten ini saya bilang lumayan orang-orang yang kerja sebagai honorer di Provinsi Banten kerjanya alhamdulillah giat-giat, semangat-semangat. Jikalau walaupun memang satu hari ditinggalkan, khawatir nanti akan mengganggu kinerja yang lainnya, gitu loh.
Jadi memang karena ya memang aktivitasnya, mobilitasnya lumayan cukup tinggi di Pemprov Banten gitu ya, sampai akhirnya teman-teman juga memutuskan untuk biar teman-teman di kabupaten kota saja yang turun gitu ya. Toh Betul. mewakili apa yang menjadi aspirasi teman-teman di Pemprov juga gitu ya. Betul. Dan mungkin kalau teman-teman sendiri menilai gitu, Provinsi Banten bentuk dukungannya seperti apa gitu, selain tadi itu mungkin memperbolehkan yang di kabupaten kota melakukan aksi, selain itu ada bentuk-bentuk lain dukungannya? Ya, alhamdulillah, jadi untuk Pemprov Banten sangat mendukung, itu mulai dari BKD yang memang selalu konsolidasi dengan Kemenpan RB, dengan BKD Pusat, sehingga untuk mudah-mudahan apa yang kita harapkan, ya waktu itu juga memang ada perekrutan untuk masuk di Injek, sehingga untuk di Pemprov Banten ada yang memang terinjek semua, ada yang tidak, karena memang formasi yang memang dibutuhkan itu kan posisi sangat banyak, sehingga memang, tapi di sisi lain kita sebagai tenaga honorer, kita tidak melihat siapapun profesinya, apapun profesi, tidak. Kita melihat bahwa honorer yang ada di Provinsi Banten ini adalah satu. Jadi satu ada, mudah-mudahan apapun profesinya, aspirasi kita layangkan kepada di gedung DPR RI, supaya mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua, yakni diangkat menjadi PNS. Kemudian untuk terkait BKD itu sangat luar biasa, bekerja sama dengan BKD Pusat, kemudian dengan Kemenpan RB, itu sangat luar biasa. Mungkin hanya time dan waktunya aja yang memang belum tepat. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk aksi kemarin, apa yang dibawa tuntutan-tuntutannya, entah itu di DPR RI maupun di Istana Presiden? Oke. Untuk tuntutan yang memang kami sampaikan di sana, jadi honorer ini kita mengacu kepada PP 49 tentang revisi Undang-Undang ASN. Jadi di situ juga sebenarnya tercantum bahwa 5 tahun masa kerja non ASN akan diangkat menjadi P3K dan ASN atau CPNS. Sehingga di situ kita melihat, makanya kita sangat mendukung program PP tersebut. Karena apa? Kita mengkaji secara semantik ketika saya dan teman-teman kunjungan, tidak hanya di wilayah Serang, di 8 kabupaten kota ini, kita melihat ternyata tenaga honorer usianya ada yang sampai 58 tahun, ada juga yang 60 tahun ada. Sedangkan kita lihat bahwa masa pensiun ASN itu ya kurang lebih ada di usia 60 tahun, ada 65 tahun. Hanya beberapa tahun lagi mereka akan pensiun. Sedangkan bagaimana nasib mereka yang memang tergantung sampai saat ini? Jadi tidak hanya sekedar cinta aja yang digantung, tapi status mereka pun juga tergantung dengan sendirinya. Karena apa? Jikalau mereka pensiun nanti, apa yang mereka akan dapatkan? Gitu loh. Kalau memang dia sudah selesai masa kerjanya, sehingga itu menjadi acuan, ada intrinsic motivation kepada kita semua, ada kemauan yang keras dalam diri untuk apa? Bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi kita bermanfaat untuk orang banyak, sehingga apapun bentuknya kita akan suarakan aspirasi kita semua, yaitu honorer di Provinsi Banten, agar supaya memiliki apa disebutnya status yang jelas, yaitu mudah-mudahan bisa terangkat P3K dan ASN. ASN gitu ya. Dan sebenarnya menarik kalau berbicara mengenai tenaga honorer yang hampir mendekati waktu pensiunnya gitu. Betul. Ya. Dan ini memang akhirnya ketika apabila benar-benar honorer dihapus, berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebenarnya perjuangannya supaya mereka khususnya yang mau pensiun ini supaya bisa segera diangkat menjadi P3K atau ASN, ini ada upaya-upaya seperti apa? Oke. Jadi yang pertama adalah kita mengacu lagi asal PP 49 gitu. Itu terkait revisi Undang-Undang ASN disahkan
Setelah disahkan, secara otomatis maka mereka yang sudah tergabung di honorer, yang memang sudah database-nya sudah masuk ke Kemenpan RB dan di BKD provinsi, itu maka akan terangkat otomatis. Makanya kita itu ketika melihat, kan kita harus memiliki dasar dulu. Makanya kita mengacu pada PP 49 di 2018. Sehingga memang wajib mau tidak mau agar supaya PP 49 itu supaya segera revisi Undang-Undang ASN supaya segera disahkan. Karena itu menjadi tolak ukur dan bahan acuan kita agar supaya apa? Kita memiliki status yang jelas. Jadi tidak hanya sekedar saya pribadi, tapi memang kita mewakili dari puluhan ribu honor yang ada di wilayah Provinsi Banten. Oke, dan sebenarnya kalau melihat kondisinya di Provinsi Banten sendiri, ini seberapa banyak tenaga kerja honorer yang mungkin banyak masyarakat juga tidak tahu gitu. Mereka mungkin masyarakat hanya menilai, di Provinsi Banten ada honorer, tapi tidak tahu seberapa banyak gitu. Kurang lebih yang memang masuk data itu ada 17.600 honorer. Oke. Itu hanya di Pemprov Banten? Di Pemprov Banten. Jadi kalau untuk mencakup ke wilayah seluruh Indonesia juga lumayan banyak, mungkin jutaan honorer. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita tetap akan satu visi satu misi, bahwa tidak hanya sekedar di Pemprov Banten, tapi menyeluruh. Mudah-mudahan di seluruh wilayah di tanah air ini di Indonesia, khususnya untuk di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, supaya diangkat P3K dan CPNS. Oke. Dan sebenarnya untuk bisa mensahkan tadi PP soal honorer ini apakah ada kemungkinan ibaratnya ini akhirnya dimolor-molorin gitu? Karena ini kan kekhawatiran juga gitu untuk para tenaga kerja honorer gitu. Ada melihat gelagat seperti itu kah? Ya justru. Jadi kalau saya kaji secara semantik, jadi itu kembali lagi kepada keikhlasan dan ketegasan seorang pemangku kuasaan kebijakan. Karena bagi saya pribadi khususnya, sebenarnya di Indonesia ini yang mewakili aspirasi masyarakat yaitu di gedung DPR RI, itu mereka yang memiliki wewenang dan kebijakan. Sehingga saya lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang pintar di Indonesia ini. Orang yang memiliki jabatan begitu banyak, orang yang kaya raya juga banyak. Tapi harus kita ketahui bahwa Imamul Ghazali pernah mengatakan bahwa Anas kuluhu mauta ilal alimun wal alimuna niyamun ilal amilun wal amiluna mukhtaruna ilal mukhlisun. Manusia yang paling hebat adalah manusia yang berilmu. Kenapa demikian? Walaupun dia hidup, dia tidur, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, merasa dirinya memiliki jabatan, merasa dirinya memiliki harta, pangkat, kedudukan, kecuali dia mengamalkan ilmunya dengan ilal mukhlisun, hati yang ikhlas. Makanya saya melihat bahwa jikalau mereka ikhlas mendukung, mendorong tenaga honorer di Indonesia ini, tidak ada hal yang sulit. Kalau memang mereka mau mengesahkan Undang-Undang PP 49, revisi Undang-Undang ASN, itu akan terjadi. Sehingga kembali lagi, sebaik-baiknya manusia yaitu bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga kalau dia sahkan, sudah jelas tentu. Jadi di Indonesia ini untuk tenaga honorer akan tersenyum lebar dan pasti akan mendoakan kepada para pemangku kekuasaan kebijakan, karena status yang mereka inginkan dari beberapa tahun sampai puluhan tahun, pada saat yang memang sudah ditentukan, kami berharap banyak agar supaya Undang-Undang ASN, revisi Undang-Undang ASN tersebut supaya segera disahkan, agar supaya status kejelasan honorer tidak sampai digantung-gantung sampai saat ini. Itu makanya saya berharap banyak kepada pemangku kekuasaan dan kebijakan agar supaya segera mengesahkan revisi Undang-Undang ASN, itu PP 49 2018. Oke, dan kemarin juga ketika melaksanakan aksi juga ini ditemui oleh Komisi 2 DPR RI ya. Jadi kemarin ketika memang kita konsolidasi di sana, itu Komisi 2 di DPR RI sedang melakukan reses.
Oke. Sudah melakukan reses. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa menyuarakan aspirasi tenaga honorer. Itu walaupun memang terwakili oleh teman-teman yang kurang lebih ada 6.000. Kalau jumlah se-Indonesia begitu banyak. Tapi mudah-mudahan ada sedikit para pemangku kuasaan kebijakan tersentuh hatinya bahwa di 8 kabupaten kota dan wilayah Jawa Timur datang berbondong-bondong ke DPR RI Jakarta itu untuk menyuarakan, mudah-mudahan kami berharap agar supaya segera diangkat menjadi P3K dan ASN. Oke. Dan kalau dari teman-teman honorer sendiri menilai ketika aksi di DPR RI ini ditemui oleh perwakilan dari Komisi 2, terus juga di Istana Presiden ini ditemui oleh staf kepresidenan. Ini respon mereka seperti apa sebenarnya? Respon dari mungkin staf kepresidenan dan juga dari perwakilan Komisi 2 DPR RI. Kalau untuk di staf kepresidenan itu sudah dikonsolidasikan, itu akan dibicarakan lintas menteri, kementerian. Jadi mungkin dari Kemenpan RB dan BKD Pusat, ya mudah-mudahan dengan adanya suara dari bawah sehingga kita berbondong-bondong ke Jakarta supaya didengar. Dan saya berharap juga bahwa memang ini di tahun 2023 ini adalah penentuan babak akhir karena dulu ini sebenarnya terkait penghapusan honorer ini dicetuskan oleh Pak Cahyokumolo dulu itu, sehingga memang itu jadi ditebarluaskan di wilayah Indonesia. Akhirnya para honorer itu merasa setidaknya terancam, khawatir untuk terhapus. Namun di sisi lain mudah-mudahan karena memang banyak sekali untuk terkait di DPRD provinsi atau di DPR RI, mereka pun juga sama memperjuangkan nasib-nasib honorer agar supaya tidak sampai terhapuskan di tanggal 28 November 2023. Seperti itu. Oke, dan mungkin setelah ini kita bakal mengupas lebih dalam nih mengenai wacana penghapusan honorer itu sendiri gitu ya, karena sebenarnya dampaknya seberapa besar sih dari wacana ini gitu ya. Dan kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita bersama dengan Kang Ahmad Al-Bukhari selaku koordinator aksi honorer kemarin. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini.